Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang menulis. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih pengertian menulis. Nah, yang pertama itu menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pensil atau pulpen. Nah, menulis ini sangat penting loh bagi kita. Misalnya nih, ketika guru kita itu sedang memberikan penjelasan mengenai suatu materi. Jikalau kita merasa apa yang diterangkan oleh guru kita itu penting, kita bisa menulisnya di buku catatan kita masing-masing. Nah, yang berikutnya itu tujuan menulis. Ini yang kedua. Nah, tujuan menulis yang pertama yaitu menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk juga pendapat dan pandangan terhadap fakta dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Nah, dengan kita menulis seperti misalnya nih, kita itu sedang meliput suatu kejadian yang merupakan sebuah informasi penting. Nah, kita bisa menulisnya untuk kemudian kita sampaikan lagi jikalau kita tidak mampu mengingat informasi tersebut. Nah, lanjut ke bagian kedua, membujuk. Melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Nah, ini itu misalnya seperti ini. Pada saat nih, ada seorang penulis, dia menulis sebuah cerita. Nah, kita itu tertarik membaca ceritanya. Karena apa? Karena bahasa yang digunakan oleh si penulis itu sangat bagus dan juga membuat orang-orang yang membacanya menjadi tertarik. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Nah, seperti tadi katanya, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Nah, misalnya nih, jikalau misalnya kita itu bertemu dengan seorang yang memiliki kelainan seperti dia bisu, tidak dapat berbicara, tapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang bisu. Nah, kita bisa mengajaknya berbicara melalui tulisan. Nah, seperti itu. Kemudian keempat, menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Nah, kita juga bisa menulis melalui apa yang kita dengar di televisi, di radio, ataupun apa yang kita baca di koran. Misalnya nih, kita itu ada tugas disuruh mencari puisi. Nah, kita bisa mencarinya di koran. Jika di koran kita menemukan puisi yang bagus, maka kita bisa menulisnya di buku catatan milik kita masing-masing. Yang ketiga, jenis-jenis menulis di SD kelas tinggi. Nah, jenis-jenis menulis itu yang pertama ada deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Nah, misalnya nih, kita itu pergi ke sebuah tempat wisata yang mungkin kita baru tahu dari orang-orang yang berada di tempat tersebut. Nah, kita itu ingin sekali menyampaikan tempat wisata itu kepada orang lain. Kita bisa bertanya kepada orang yang kita jumpai, dan kita bisa menulis mengenai informasi dari tempat tersebut. Nah, itulah. Selanjutnya ada narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa sesuai dengan pendapat. Misalnya nih, di sebuah desa terjadi suatu peristiwa. Nah, kita dapat menulisnya sesuai dengan pendapat orang-orang. Pendapat seperti apa? Kita bisa bertanya kepada orang-orang mengenai peristiwa apa yang terjadi.
yaitu yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, misalnya nih, kita itu menulis sebuah kisah nyata di buku catatan kita. Nah, tidak sengaja teman kita membacanya. Nah, teman kita itu merasa ragu, apakah yang kita tulis ini benar apa tidak, sehingga dia bertanya kepada kita yang menulis kisah nyata itu secara langsung, agar mereka percaya dengan apa yang mereka baca. Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Nah, yang kelima ada persuasi. Menurut Tarigan, paragraf persuasi adalah karangan yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang berikutnya, yang keempat ada metode. 1. Metode pemecahan masalah. Nah, metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Nah, metode pemecahan masalah ini mungkin sering sekali kita hadapi dan terjadi ya. Yang berikutnya ada picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Nah, itu contohnya seperti apa? Seperti misalnya di sebelah kiri ada gambar-gambar berupa alat tulis, dan juga di sebelah kanan ada nama-nama dari alat tulis tersebut. Kita harus menghubungkan, misalnya nih, seperti kata pulpen. Nah, kita harus mencari di sebelah kanan yang mana merupakan kata pulpen. Kita bisa mencocokkannya dengan cara menyilangkannya. Yang berikutnya, pengertian pendekatan pembelajaran menulis. Pendekatan pembelajaran menulis merupakan sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran menulis tersebut menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Nah, jadi kita juga menulis ini harus menggunakan bahasa yang benar-benar tepat dan sesuai agar si pembaca itu dapat memahami apa yang kita tulis. Nah, ini terus juga ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran menulis. Nah, yang pertama ada pendekatan frekuensi. Yang berikutnya ada pendekatan gramatikal. Yang ketiga, pendekatan koreksi. Dan yang keempat, pendekatan formal. Nah, keempat pendekatan ini sangat penting juga ketika kita ingin menulis. Yang berikutnya ada F, strategi belajar mengajar menulis. Nah, strategi belajar